karena masalahnya sudah terlanjur besar dan semakin besar ya. Jadi upaya atau respon yang dilakukan ini tidak memadai, ya. Tidak akan cukup mengerem bahkan melandaikan, apalagi melandaikan kurva pandemi ini. Ya, yang harus kita lakukan adalah penguatan dari tentu di 3T-nya yang saat ini malah menurun itu, dan juga 5M dan PSBB ya, yang sesuai dengan regulasi untuk wilayah di Jawa khususnya, ditambah tentu vaksinasi yang tepat dan efektif. Nah, ini yang harus dilakukan oleh Indonesia saat ini, karena tes positivity rate itu adalah indikator yang sangat valid, tegas menunjukkan bahwa penurunan yang terjadi saat ini, kasus-kasus penurunan itu adalah angka semu, ya, angka semu. Dan memang dalam situasi pandemi ini jangan kita terpukau atau terlalu terfokus dengan laporan kasus harian, karena apalagi untuk Indonesia dengan kapasitas testing yang rendah, tracing yang rendah itu, ditambah ada gap yang lama antara hasil tes dengan melakukan tes itu akan membuat kualitas dari kasus harian, laporan kasus harian itu memang tidak memadai, sehingga kita harus melihatnya dalam pergerakan setidaknya ya 2 minggu lah, menurut saya harus dilihatnya ya, pergerakan 2 minggu. Dan trennya meningkat sebetulnya 2 minggu. Oke, Pak Diki, kalau kita lihat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah gas rem tarik ulur begitu, nampaknya tidak ada sebuah kebijakan yang pasti untuk menangani pandemi COVID-19. Apakah Anda lihat ini akan semakin memperpanjang begitu corona berada di Indonesia? Ya, yang pertama memang betul bahwa strategi kita ini masih setengah-setengah gitu. Jadi tarik ulur ini sebetulnya kalau dilakukan dengan PSBB yang sesuai regulasi, di mana sebetulnya PSBB sesuai regulasi itulah lockdown Indonesia. Jadi di mana tidak ada aktivitas sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya, tidak ada itu betul-betul. Tapi masalahnya itu tidak dilakukan. Ya, PSBB yang dilakukan atau pembatasan yang dilakukan ini lebih bersifat akomodatif dan juga modifikasi dari PSBB. Ditambah lagi dilakukan strategi pembatasan ini di tengah strategi yang mendasar, yang fundamennya yang 3T ini tidak memadai, sehingga sinerginya tidak terjadi. Ya, sinergi antara pembatasan itu dengan strategi fundamentalnya itu tidak terjadi. Oleh karena itu yang menjawab kenapa akhirnya kurva kita itu tidak landai-landai, karena tidak berhasil kita dalam mendeteksi sebagian besar kasus yang terjadi di masyarakat jauh lebih besar, dan mereka terus bertambah dengan pola eksponensial, sedangkan yang kita deteksi hanya sebagian kecil. Sebagai gambaran saja, pemodelan epidemiologi itu ya, karena testing kita itu tidak memadai, kita membuat pemodelan epidemiologi untuk melihat kira-kira berapa sih paling rendah yang harus bisa dideteksi di Indonesia kasusnya. Ternyata itu 100.000 sehari. Coba bayangkan dengan sekarang di bawah 10.000, sedangkan estimasi terendah 100.000, berarti tiap hari setidaknya lebih dari 50.000 yang tidak kita deteksi. Dan itu tiap hari, dan itu bertambah. Nah, ini yang harus dipahami oleh semua pihak, dan ingat bahwa walaupun sebagian besar itu tidak bergejala atau bergejala ringan, ingat bahwa tidak bergejala itu bukan berarti tidak sakit. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.